Oke, baik. Saya akan segera share screen terlebih dahulu topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, ini harusnya chapter 8 ya, bukan chapter 9. Ini piutang. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu. Giovanni, piutang itu apa bahasa Inggrisnya? Nama akunnya dalam bahasa Inggris apa? Debit bukan ya, Bu? Enggak. Kredit bukan. Ya. Nah, kalau saya tanya saldo normal, baru jawabannya kalau nggak debit ya kredit. Kalau saya tanya soal saldo normal, tapi kalau yang saya tanyakan itu nama akunnya atau dalam bahasa Inggrisnya itu apa kalau piutang? Receivable. Oh ya, Receivable ya, piutang. Nah, piutang itu nanti ada banyak, ada piutang usaha atau piutang dagang, kemudian ada lagi yang namanya piutang wesel. Ya. Nah, pada prinsipnya, kenapa piutang itu terjadi? Piutang itu terjadi karena apa? Karena pihak orang tersebut memberikan utang kepada yang berutang, Bu. Pihak tersebut, coba contohkanlah antara si Bernardus sama saya. Siapa yang berutang, siapa yang mana di sini yang kita contohkan sebagai piutang? Misal saya punya usaha, Terus, Ibu juga punya usaha. Terus saya karena saya kekurangan dana, saya meminjam uang kepada Ibu. Nah, status saya sebagai yang berutang dan Ibu yang piutang. berarti piutang itu terjadi karena kalau kita sekarang, oke, pada dasarnya itu adalah prinsipnya karena terjadi utang kan, ya. Berarti piutang itu adalah orang yang memberi utangan, ya. Utang berarti pelaku dari yang meminjam uang ini tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini kan kita bercerita di perusahaan nih, perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kemarin transaksi utamanya apa? Perusahaan ini supaya dapat uang atau supaya dapat pendapatan, apa yang dia lakukan? Penjualan, Bu. Jualan kan? Penjualan. Oke, jualan yang didapatkan ini sudah, apakah semuanya bisa atau terjadi secara cash atau justru terjadi secara utang atau terjadi secara kredit? Orang yang jualan ini tadi, perusahaan yang jualan ini tadi, apakah semua barang yang dia jual itu terjadi dia jual secara cash atau ada yang secara kredit? Ada yang secara kredit, Bu. Ada yang secara kredit. Kenapalah secara kredit terjadi? Atau maksud saya gini, kalau kenapa? Arti piutang kan, Bu, kita menjual barang secara kredit. Oke, ya betul. Ya berarti kalau misalnya piutang itu adalah kita menjual barang secara kredit. Oke, pertanyaan saya lanjut lagi. Kenapa? Ini kita bercerita dari sisi pembeli dulu, dari sisi pembeli. Kita jual barang supaya pembeli tertarik beli barang kita. Ya. Nah, kalau dari sisi pembeli itu senangnya membeli barang secara cash atau secara kredit? Si Hokman suka beli barang secara cash atau kredit? Kredit, Bu. Kredit kan? Kenapa suka beli kredit? Karena mungkin nggak cukup, Bu. Nggak mencukupi, tapi kita pengen kan? Ya, itu sifat-sifat manusiawi. Tapi kalau dari sisi penjual, sebenarnya itu kalau dia mau cepat dapat atau lekas mendapatkan kas dari barang yang dia jual ini tadi, sebenarnya dia lebih senang menjual secara cash atau kredit kalau dari sisi penjual? Cash, Bu. Cash. Tapi kalau misalnya dia namanya katakanlah yang menjual barang ini banyak,
banyak pesaingnya. Salah satu strateginya kan supaya bagaimana caranya pembeli tertarik membeli barang kita itu dengan cara kita melakukan penjualan banyak secara kredit, ya, supaya menarik minat orang. Karena sifatnya dari manusia itu sendiri kan kalau masih bisa kredit, kenapa harus cash? Itu ya. Kalau masih bisa kredit, kenapa harus cash? Nanti aja bisa dibayar uangnya. Yang penting barangnya sama saya ada. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi pertimbangan bagi perusahaan ini tadi kenapa penjualan barang itu banyak dilakukan secara kredit. Walaupun sebenarnya ini beresiko kan. Beresiko ya, setiap kita memberikan pinjaman atau kita memberikan uang kepada orang lain, maka ada resiko yang akan kita tanggung. Apa itu resikonya? Saya mengutangkan sama si Bernardus, ada nggak resiko sama saya? Atau saya yakin 100%, si Bernardus baik kok. Yakinlah saya. Ada nggak resiko yang bisa saya yang saya tanggung dari proses atau barang yang saya jual ke si Bernardus? Misalnya, Bu, saya ambil dulu ya, Bu, nanti saya bayar sebulan misalnya. Ada nggak resiko bagi saya itu? Ada, Bu. Apa resikonya? Tidak dibayar, Bu. Kemungkinan tidak dibayar kan? Kemungkinan itu tetap masih ada. Nggak ada yang namanya kepastian. Nah, bagaimana ceritanya kalau seandainya kita perusahaan, banyak pesaing kita menjual barang yang sama dengan kita. Maka strateginya apa yang kita lakukan? Oh, ternyata untuk menstimulus atau minat orang supaya banyak beli produk itu lakukan penjualan secara kredit. Masalahnya penjualan secara kredit itu pasti memicu resiko. Resikonya apa? Bisa mungkin tidak tertagih. Nah, bagaimana perusahaan menanggapi atau melakukan pencatatan terhadap piutang itu bisa kita lihat dari sini. Ya. Jadi piutang itu tadi secara ringkas sebenarnya terjadi karena ada penjualan secara kredit lah ya. Ada barang yang kita keluarkan tapi uangnya nggak kita terima, belum kita dapatkan. Oke, ini dia tadi tujuan pembelajarannya, bisa kalian lihat. Klasifikasi piutang atau klasifikasi receivable. Oke. Di sini kita maksud itu adalah piutang untuk usaha atau piutang dagang. Maka namanya adalah accounts receivable. Account receivable digunakan saat menjual barang atau jasa dengan kredit, biasanya diperkirakan bisa ditagih dalam waktu yang singkat. Ya, maka kalau saya tanyakan ini dalam laporan keuangan ada di mana dia piutang dagang ini? Piutang dagang di laporan keuangan ada di mana dia? Apakah di laba rugi? Apakah di catatan atas laporan keuangan? Atau di arus kas? Atau di neraca? Atau di mana? Alfi, piutang dagang ada di mana? Neraca, Bu. Di neraca. Ya, dia ada di neraca. Ini masuk dalam golongan apa? Masuk dalam klasifikasi apa? Kalau neraca dia pilihannya kalau enggak aktiva, pasiva kan? Nah, ini masuk di mana dia? Aktiva, Bu. Masuk di aktiva, oke. Aktiva apa dia? Lancar atau tidak lancar? Lancar, Bu. Lancar, kenapa lancar? Karena ada proses jual beli, Bu. Kenapa? Ada proses jual beli. Jadi kenapa bisa lancar dia? Karena ini jawabannya. Diperkirakan bisa ditagih dalam waktu yang singkat. Berarti dia sifatnya lebih liquid, ya. Maka ini masuk dalam golongan aktiva yang lancar. Artinya kalau bisa cepat ditagih dalam waktu singkat, berarti cepat kita dapatkan dalam bentuk kas. Ya bisa kita dapat dari piutang yang dilakukan ini kita bisa dapatkan nanti dalam waktu cepat. Berikutnya ada satu lagi. Ini yang saya maksud, ada wesel tagih atau notes receivable.
Ya, notes receivable digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk yang formal secara tertulis, disebut promissory note. Ya, jadi secara umumnya kalau wesel tagih itu dia biasanya lebih formal, ada catatan tertulisnya. Kapan akan dibayar, durasinya berapa lama, ya. Oke, nah kita akan lihat nanti apa perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah piutang lainnya. Ini berarti piutang yang tidak terjadi secara rutin atau yang berasal dari transaksi operasional perusahaan. Ya, itu termasuk diantaranya piutang bunga, piutang pajak, piutang dari karyawan. Oke, ini saya agak percepat ya karena materinya agak banyak. Oke, nah, ini dia pemisahan tanggung jawab yang terkait dengan piutang. Ini alur-alurnya coba. Ya, ada customer telepon, kemudian apa namanya akan dilakukan misalnya penjualan secara akan melakukan pembelian secara kredit. Maka ini harus kita lakukan persetujuan kredit. Kalau sudah oke, misalnya customer ini adalah pelanggan yang memang kita sudah biasa, sudah tahu track recordnya, ya disetujui kreditnya, ya kemudian kita juallah barang ini. Barang kita lempar ke customer. Nah, pencatatannya ini kan akan bergantung, akan terkait dengan bagian akuntansinya. Ya, baik barang yang keluar maupun akun-akun yang berkaitan dengan transaksi tadi. Maka kita terbitkan invoice. Sudah? Nah, invoice ini kan artinya tagihan yang nanti bisa diketahui oleh customer kapan ini harus segera dibayarkan. Dan ini merupakan catatan juga di bagian akuntansi. Kemudian customer berdasarkan invoice ini ya akan segera melakukan pembayaran. Ya, kalau semakin cepat customer membayarnya itu kan sebenarnya memberikan sinyal positif bagi kita bahwa apa namanya customer ini kalau kita lihat dari secara karakter ya, kemudian dari kapasitasnya mumpuni atau punya perilaku yang baik untuk segera menyelesaikan pembayaran utangnya tadi. Maka dari sini customer membayarnya, inilah yang namanya penerimaan kas. Otomatis di sini akan berubah catatan kita. Berarti piutangnya nanti akan habis, ya. Penerimaan atau pendapatan dari kas ini akan bertambah di debit. Oke. Nah, ini tadi saya katakan di dalam penjualan secara kredit atau piutang ini tadi pasti ada yang namanya resiko yang terjadi. Resikonya itu apa? Kemungkinan besar piutang tak tertagih. Ya. Piutang tak tertagih. Kita pasti wanti-wanti kan kalau minjamkan uang sama orang. Ada resiko yang akan kita tanggung. Dibayarnya enggak ya? Kapan dia bayar? Berapa lama dia bayar? Itu kan merupakan resiko-resiko yang harus kita persiapkan. Oke. Nah, di sini di dalam melakukan atau mengestimasi atau mencatat piutang tak tertagih ada dua metode pencatatannya. Yang pertama itu adalah metode allowance atau metode pencadangan. Bagaimana caranya? Ya, metode ini dianggap konsisten dengan matching principle. Kemudian manajemen diminta membuat estimasi setiap tahun berapa bagian piutang yang tidak dapat tertagih. Artinya sudah dipersiapkan kian. Ya. Beban piutang tak tertagih atau uncollectible accounts expense akan dicatat di debit, ya. Dan penyisihan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account di kredit. Ya. Kalau zaman saya dulu menyebutkan ini adalah bad debt expense. Sekarang mungkin diganti atau lebih diperbaharui sesuai dengan IFRS. Namanya adalah uncollectible accounts expense. Ya, ini di debit dan allowance for bad debt atau allowance for doubtful accounts itu ada di kredit. Ya, berarti dengan kata lain, kalau metode pencadangan berarti sebagian piutang, divisi piutang sudah mempersiapkan bahwa setiap terjadi penjualan atau
penyerahan barang secara kredit, maka harus segera kita cadangkan berapa yang tidak tertagihnya tadi. Dengan melakukan jurnal uncollectible accounts expense debit dan allowance for doubtful account di kredit. Piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih di debit, piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih akan didebit ke akun penyisihan piutang tak tertagih dan dikredit ke akun piutang dagang. Ya, ini nanti kondisinya kalau sampai pada akhirnya itu betul-betul bisa tidak tertagih. Ya, maka akan kita catatkan ya, penyisihan piutangnya ini tadi kita debit. Ya, kemudian akun piutang dagang kita kredit sehingga dihapus semuanya. Ya, kalau ini tadi kan penyisihan piutang tak tertagih. Nih, kan dicatatkan di kredit. Ya, kemudian tadi piutang dagang kan sudah timbul di awal. Tapi kalau seandainya benar-benar tidak tertagih, maka balikkan jurnalnya. Penyisihan piutang tak tertagih itu kita debitkan, yang tadinya di kredit. Kemudian akun piutang dagang itu kita catatkan di kredit. Oke, sekarang kita lihat deh transaksinya. Coba baca dulu, Luis. Tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember, Cynthia Richards mengestimasi $4.000 dari $105.000 saldo piutang dagang di perusahaannya. Kemungkinan tak dapat tertagih. Oke, 31 Desember tadi si Richard mengestimasi 4.000 dari saldo piutang 105.000 mungkin tidak dapat tertagih. Berarti berapa sebenarnya piutang dagangnya awalnya? Saldo piutang dagang berapa? 105.000 ya. Oke. 4.000 estimasinya tadi tidak tertagih, mungkin tidak bisa tertagih. Maka kita catatkan dulu. Beban piutang tak tertagihnya atau uncollectible tadi, ya, atau kalau saya katakan bad debt expense tadi, beban piutang tak tertagih ini kita catatkan dulu 4.000 di debit. Kemudian kreditnya apa? Allowance for doubtful account atau penyisihan piutang tak tertagih. Ya, jadi si Cynthia Richard ini tadi menganggap bahwa sepertinya dari 105.000 ini, ya, 4.000 mungkin nggak bisa tertagih, maka saya catatkan dulu 4.000 rupiah ini tadi. Oke. Kemudian berapakah berarti nilai realisasi bersihnya atau net realizable value dari piutang tadi? Dari 105.000 ya, 4.000 diestimasi tidak bisa tertagih, masih diestimasi. Mungkin tidak tertagih. Berarti berapa real piutang bersih yang bisa ditagih? Berapa real piutangnya Putri? Yang bisa tertagih. Berapa? Itu ada tuh di layar. Berapa piutang bersih yang bisa ditagih jadinya? Kalau tadi piutang awalnya itu saldonya 105.000, rupanya ada 4.000. Dirasa-rasa yang 4.000 ini nggak bisa tertagih. Jadi berapa yang bersih sebenarnya yang bisa ditagih? 101.000. 101.000. Ya, itulah disebut sebagai net realizable value. Oke. Jurnal penyesuaian mengurangi piutang menjadi nilai realisasi bersih dan mencocokkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatannya. Sekarang kita lihat. Coba baca dulu, Ripka, tanggal 21 Januari apa katanya? 21 Januari, piutang John Parker sebesar $610 dianggap benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, kalau benar-benar tidak bisa ditagih, bagaimana pencatatannya? Dibalik kan?
ya. Penyisihan piutang tak tertagih. Ini sudah bisa dipastikan kalau 610 ini mungkin ya, kenapa nggak bisa ditagih? Mungkin meninggal dunia kah? Atau ada misalnya bencana alam kah yang tidak bisa diprediksi ya. Sehingga sudahlah si John Parker menganggap 610 ini nggak bisa ditagih. Berarti pencatatannya itu kita balik ya. Allowance for doubtful account tadi kita catatkan di debit, yang tadinya di kredit. Ya, kemudian kreditnya apa, Alfi? Kemudian Beban piutang, Bu. beban piutang. Piutang dagang. Kan ini kalau dia dianggap benar-benar tidak bisa tertagih. Kalau sudah kalau kita sudah katakan 610 udahlah, nggak usah ditagih lagi. Berarti piutang kita bertambah atau berkurang? Dari berapa tadi? 105.000 ya? Berapa tadi di awal? 105.000 kalau tidak salah saya. Jadi tadi 610 kata si John, udahlah, ini memang udah nggak bisa ditagih, udahlah ikhlaskan aja lah. Berarti kalau dalam akuntansi kan nggak boleh ikhlas-ikhlasan seperti itu, dicatatlah dia. Maka cara dicatatkannya adalah ya penyisihan piutang tak tertagih tadi di debit, kemudian di kreditnya adalah piutang dagang. Piutang dagangnya sebesar 610. Berarti ini dihapus lah ini. 610 tadi sudah tidak dicatatkan lagi. Oke, berarti posisinya nanti juga pasti akan berkurang. Berikutnya, ya, melakukan pencatatan kembali piutang John Parker yang telah dihapus karena ternyata piutang tersebut bisa ditagih. Rupa-rupanya, ya, John Parker tadi ternyata bisa bayarnya utangnya. Sudah mencoba ikhlas, sudah menganggap bahwa 610 tadi udah nggak tertagih. Ternyata bisa ditagih. Nah, itu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya bagaimana? Tadi sudah sempat dihapus. Nih. Ini dihapus nih. Kemudian ternyata muncul lagi. Berarti kalau sudah seperti ini kan ya munculkan lagi aja piutangnya. Balik lagi jurnalnya. Berarti piutangnya di debit. Tadi di kredit kan? Piutangnya nggak jadi hilang. Muncul lagi balik di debit. 610. Kemudian kreditnya apa? Piutang. Kalau kreditnya piutang, mati dong piutangnya. Ya, tadi 610 di awal dianggap bahwa punya si John Parker ini udahlah. Mungkin dilihatnya si John Parker ini udah setengah mati, udah mau kolaps atau apalah kondisinya. Sehingga si siapa tadi nama perusahaannya saya lupa. Richard ya. Si Richard menganggap ya udahlah yang 610 itu dihapus. Kan kita catatkan seperti ini. Rupa-rupanya mungkin ya karena merasa tanggung jawab moral ataupun misalnya ada yang membantunya, maka si John saya bayarlah utang saya tadi. Dibayarnya. Berarti kan piutangnya itu muncul lagi kan? Piutangnya dimunculkan dulu 610 ya. Kemudian penyisihan piutang tak tertagih tadi 610 dicatatkan di kredit. Kenapa ini dibuat? Catatannya adalah untuk mengembalikan lagi piutang yang sempat dihapus tanggal 21 Januari. Oke, itu tadi adalah kondisi bahwa si John yang awalnya dianggap tidak bisa atau sudah tidak mampu lagi dihapus piutangnya, ternyata katanya enggak akan saya bayar, maka dicatatkan lagi piutangnya. Baru pada akhirnya si John bayar nih. Saya bayar ya.
utang saya yang kemarin. Kalau sudah seperti ini apa jurnalnya? Apa jurnalnya? Yuk, kalau sudah menerima kas dari penagihan piutang John Parker, apa jurnalnya? Kasnya bertambah, Bu. Kasnya bertambah sebesar? 610. Oke, debitnya apa? Debitnya apa? Piutangnya berkurang. Yes, piutangnya berkurang. Nah, 610. Banyak kali catatannya ya, Bu. Iya, memang banyak catatannya. Kan prinsipnya di akuntansi itu belum terjadi pun ibaratnya, tapi sudah apa namanya, belum kita dapatkan pun, tapi itu harus segera dicatatkan. Ya. Kalau tadi kan di awal dibilang dia udahlah ini nggak terbayar, dihapuslah dulu, kita anggap ini nggak bisa dibayar, dihapus supaya nggak mengganggu pencatatan neraca kita. Ternyata oh bisa dibayar, balikkanlah lagi catatannya, munculkan lagi tadi piutangnya, yang tadinya dihapus munculkan lagi. Kalau dimunculkan tinggal balik aja jurnalnya. Yang terakhir baru karena dia naik saya bayar uangnya. Kalau udah bayar uang dapatlah berarti kasnya. Kasnya bertambah di sebelah debit, piutangnya berkurang di sebelah kredit. Oke, itu tadi metode pencadangan. Ya. Kemudian metode pencadangan itu juga menggunakan dua cara untuk mengestimasi besarnya beban piutang tak tertagih. Ya, yang pertama, estimasi berdasarkan persentase dari penjualan. Oke, dikatakan di sini penjualan kredit untuk periode ini sebesar 300.000. Dan diestimasi 1% tidak akan tertagih. Ya. Sehingga dianggap karena tak tertagih 1% dari 300.000 berapa? 3.000. 3.000 ya. Oke, berarti piutangnya berapa? Piutang sebelum diestimasi 1% itu. Piutangnya jadi berapa? Piutangnya jadi berapa, Fahri? Rp207.000. Sebelum dikurangi dengan piutang. Saya nggak nanya, bukan net realizable value-nya. 300.000 ya berarti ya. Sebelum kita kurangkan dengan yang tidak tertagih 1% tadi. Oke. Sekarang kita lihat ayat penyesuaiannya. Yang perlu kita catatkan tadi 1% tidak bisa tertagih. Berarti kita cadangkan dulu. Beban piutang tak tertagih ya. Pada penyisihan piutang tak tertagih. Ya. Ini boleh pakai bahasa Inggris atau boleh pakai bahasa Indonesia, mana yang kalian mudah lah. Ya, jadi kalau seperti ini, kita catatkan, dikatakan 1% nggak bisa tertagih. Maka yang tidak tertagih itulah kita catatkan dulu. Jurnalnya. Beban piutang tak tertagih 3.000, 1% dari 300.000 tadi. Kemudian penyisihan piutang tak tertagihnya Rp3.000. Yang kedua, kalau tadi, ya saya ulangi, kalau ini kan kita mencatatkan metode pencadangan, ya kita cadangkan tadi yang tidak tertagih. Nah, yang tidak tertagih ini metode pencadangan piutang ini tadi ada yang berdasarkan penjualan kreditnya, ada yang berdasarkan analisis piutangnya. Kalau yang tadi berdasarkan persentase dari penjualan, dianggap 1% dari penjualan ini nggak tertagih. Kalau yang berikutnya ada yang dia dasarkan berdasarkan analisis piutangnya. Ya, coba baca Rizky Ita. Apa itu? Estimasi $3.350 dari piutang
akan tidak dapat tertagih dan saldo pengisian piutang tak tertagih sekarang sebesar $510. Beban piutang tak tertagih menjadi $2.880. Oke, beban piutang tak tertagih langsung menjadi 2.880. Dari mana datangnya? Ya, dari piutangnya 3.390. Kemudian langsung ditentukan 510 disisihkan bahwa ini dianggap tidak tertagih. Ya. Kalau yang tadi berdasarkan persentase dari penjualan kredit, kalau ini langsung disebutkan berapa saldonya. Oke. Berarti jurnalnya apa kalau seperti ini? Jurnalnya apa kalau seperti ini? Ayo, jurnalnya tadi apa? Kan sama kan? Beban piutang tak tertagih pada apa, Ripka? Penyisihan ya, Bu. Penyisihan piutang tak tertagih. Good. Penyisihan piutang tak tertagih. Sama jurnalnya. Ya, ini kita catatkan dulu untuk kemungkinan tidak tertagihnya. Ya. Oke. Yang satu tadi berdasarkan persentase dari penjualan kredit, kalau ini langsung berdasarkan saldonya ditentukan berapa yang tidak tertagih. Ya. Ini kan yang tahu masalah ini adalah biasanya bagian piutang, AR-nya itu kalau di dalam perusahaan. Ya, divisi AR nanti akan mengontrol mana-mana. Makanya kemarin kan ada namanya buku besar pembantu, itu berdasarkan disusun berdasarkan berdasarkan pelanggan-pelanggannya, sehingga kita bisa mengontrol mana pelanggan-pelanggan tadi yang punya piutangnya banyak, mana yang lancar, mana yang nggak lancar. Itulah gunanya tadi buku besar pembantu itu. Oke. Nah, ini ada aging piutang namanya, aging schedule ya. Ini hanya contoh saja. Kalau yang namanya umur piutang itu biasanya ada schedule-nya atau daftar umurnya. Ini berdasarkan beberapa pelanggan ya, SPN Company, BT Bar, Brock Company. Ya, ini saldonya. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya ini contoh aja ya. Si SPN Company ini SPN Co. Ini dikatakan dia katakan jatuh temponya, saya nggak tahu berapa hari lah ini jatuh tempo disebutkannya. Nah, ini adalah catatan-catatan atau jadwal dari pembayaran utang tadi, pembayaran utang yang mungkin sudah lewat dari temponya. Ada per bulan 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari. Ini bulan pertama, ini bulan kedua. Ya. Kemudian ini bulan ketiga dan selanjutnya. Dan ini kan bisa kita lakukan sebagai alat pemantau kita bahwa pelanggan-pelanggan mana sebenarnya yang lancar, yang kita anggap, oh ini bagus trennya. Ya, pembayaran lancar. Biasanya kan kita kalau sama pelanggan lah, kita anggap wah ini orangnya baik, komitmen. Nggak segan-segan kita akan mengasih diskon lebih sama dia kan. Tapi kalau sudah kita lihat udah sering sering ngambil barang tapi bayarnya macet-macet sampai nanti berantem dulu, itu kan berarti kita mungkin besok-besok bakal nggak usah lagi lah sama dia. Ya, ini merupakan gambaran-gambaran dari kita sebagai orang piutangnya nanti. Oh, ya mana-mana atau bagian pelanggan-pelanggan mana saja yang sebenarnya punya tren positif atau justru yang tren negatif. Jadi kalau nanti kita sembarangan mengasihkan piutang pada orang yang tidak tepat, yang rugi kan kita. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Total piutang dagang disajikan berdasarkan umurnya. Ya. Jadi berapa hari dia. Ini dikatakan piutang tak tertagih dalam persen. Ini hanya contoh saja. Ya, apakah 2%, 5%, 10%, 20%, dan seterusnya. Persentase piutang tak tertagih berdasarkan pengalaman dan rata-rata industri tadi.
Ya, jadi kita menentukan piutang nanti tak tertagih itu bukan sembarangan. Wah, nggak tertagih ini, bukan. Kan ada analisanya di dalam ya. Jadi bisa saja berdasarkan rata-rata atau tren industrinya, atau justru berdasarkan memang kondisi yang kita lihat, apakah selama penagihan ini terjadi kemacetan, atau misalnya lancar, atau selalu lewat bulan, atau mesti melalui kekerasan dulu dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian bekerja itu bagian di perusahaan ini, kalau kita bukan bercerita di perusahaan-perusahaan leasing ya, ini masih perusahaan yang ini aja, yang perusahaan-perusahaan memang dia menjual barang dagang normal lah posisinya. Sudah, itu ada namanya dari divisi accounting itu kan terpecah belah, ada bagian persediaan. Nanti kalau kalian bekerja, kalian berada di bagian-bagian ini nanti, ada di bagian piutang, ada di bagian persediaan, ada di bagian utang, ada yang berada di bagian misalnya penjualan dan sebagainya. Nah, ini nanti di bagian piutang ini itu ada orang yang membawahi di dalamnya itu termasuk sebagai penagih, kolektornya. Biasanya kalau sudah seperti itu ada jadwalnya. Tugas dari bagian piutang itu yang mengontrol. Oh, si ini misalnya udah berapa hari nih, udah mau deadline misalnya, kan nggak harus deadline. Biasanya kalau namanya utang itu sebelum deadline udah ada kita warning orangnya kan, bayar utang gitu bilang. Ya ingat ya. Nah itu kan cara-caranya bergantung kepada kebijakan masing-masing, dari cara lembut sampai nanti cara paling kasar. Ya itu nanti biasanya tugas dari si kolektornya tadi. Makanya biasanya kalau kolektor itu orangnya model-model yang keras, yang turun ke lapangan, ya. Nanti sering pas sudah turun hari ini ke siapa, kemana kita mau mana ke pelanggar mana ini yang mau diambil misalnya, si ini, misalnya si A, B, C hari ini, sudah itu bisa aja nggak tertagih hari itu. Maksudnya pada hari yang itu yang kita maksudkan kita datang bisa aja oh, besok lah ya nggak ada orang di rumah, atau nanti lah ya, itu banyak lah alasan-alasannya. Ya, oke. Nah ini contohnya aja tadi, ya berapa persen dari total piutang yang ada. Nah ini kalau kita catatkan penyesuaian akun pada piutang tak tertagih, ya kita catatkan buku besar umumnya tadi dianggap piutang usahanya 86.300. Kemudian penyisihan piutang tak tertagihnya tadi itu 3.390. Maka net realizable value dari piutangnya adalah 82.910. Ini kalau kita catatkan di neraca, ya udah tinggal tadi kita catatkan di buku besar, gampang aja. Berarti piutang dagang di debit atau kredit? Piutang dagang di mana? Debit atau kredit? Debit ya, 86.300. Oke. Kemudian penyisihan piutang tak tertagih. Tadi dikatakan ya, ini kenapa 510 ya? Nih. Jadi dianggap ada dua tadi, selain 3.390 ada juga 510 tadi. Ya, maka penyisihan piutang tak tertagihnya itu di sebelah kredit ya, karena ini kan kontra dari piutang sebenarnya. Piutang kan normalnya di sini, ini kan kontranya ini, menghapus atau mengurangi dari piutang. Makanya dia di kredit 510 dan 2.880. Ya. Kemudian beban piutang tak tertagihnya tadi sebesar 2.880. Ini berarti kalau kita catatkan dia kalau tadi kita catatkan tidak tertagihnya piutang tadi. Saldo setelah penyesuaian berarti 3.390 ini dia. 3.390. Oke, ini kalau dia metode pencatatan dengan penyisihan atau tadi dengan pencadangan. Sekarang ada satu lagi metodenya mengenai piutang tadi, piutang tak tertagih.
bisa dilakukan yang namanya metode penghapusan. Ya, kalau tadi dicadangkan dulu sampai nantinya tidak bisa tertagih baru dibalik jurnalnya atau langsung kita kita putar. Tapi kalau ini metode penghapusan langsung berarti piutangnya bisa langsung kita hapuskan tanpa kita cadang-cadangkan. Ya, kita cadangkan kan artinya supaya nanti siapa tahu masih bisa ditagih. Oke. Nah, ini dianggap metode ini nggak konsisten dengan matching principle. Ya, karena kan kondisi-kondisi seperti ini mungkin tidak tertebak oleh kita, ya. Dan kalau masih bisa ditagih, kenapa enggak? Itu kan prinsip di akuntansi ya. Kalau masih bisa diusahakan mendapatkan atau menjadikan ini sebagai pendapatan, kenapa harus kita hapuskan langsung? Kan rugi kita. Ya, maka ini metode ini nggak banyak dipergunakan, lebih sering yang tadi dicadangkan dulu, nanti kalau kira-kira benar tidak tertagih baru kita catatkan. Tapi kalau ini jarang dipergunakan. Dikatakan piutang yang terbukti tidak dapat tertagih dan dihapus tahun tersebut menjadi tak berharga, kan? Anda sudah kasih piutang. Piutang itu harapannya adalah ada yang masuk sama kita. Ternyata karena nggak tertagih dan langsung kita hapus, berarti tak bergunalah itu piutang. Ya, yang harusnya 1.000, ternyata Anda anggap udahlah, males sekalipun saya melihat orangnya, hapus aja udah itu. Sudah dihapus. Jadi 200 dihapus itulah sebenarnya piutang yang tak berharga. Ya. Oke. Beban piutang, bagaimana caranya? Beban piutang tak tertagih tadi kita debitkan. Kemudian piutang dagang kita kredit. Langsung dihapus kan? Kalau tadi metodenya kan dicadangkan dulu ya, beban penyisihan piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih. Ya kan? Baru nanti kalau kira-kira kalau bisa dibayarkan maka ya udah dicatatkan. Tapi kalau seandainya nggak bisa, memang betul-betul tidak tertagih, baru tinggal balikkan, hapus. Tapi kalau ini langsung beban piutang tak tertagihnya debit, langsung kreditnya adalah piutang dagang, hapus. Berarti akan mengurangi piutang dagang langsung. Karena sudah dianggap udahlah nggak tertagih ini. Ya. Oke, coba baca dulu Rangga. Transaksi tanggal 10 Mei. Mei, piutang DL Ross ditetapkan tidak dapat tertagih. Saldo sebesar $420 dihapus dari pencatatan. Berarti dia dikatakan si Ross ini, piutangnya si Ross, udahlah sudah tidak bisa tertagih. Misalnya, katakan $420 kita hapus dari pencatatan. Berarti kalau menggunakan jurnal tadi bagaimana katanya? Piutang si Rose tadi dianggap tidak tertagih lagi, dihapus. Berarti jurnalnya? Jurnalnya apa? Beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Nah, udah kan? Selesai. Lebih cepat mana? Metode penyisihan atau metode pencadangan tadi dengan metode penghapusan? Penghapusan, Bu. Langsung dihapus soalnya. Ya, tapi secara prinsip akuntansinya ini sebenarnya tidak menguntungkan. Ya. Ya, makanya kenapa ini metode ini jarang dipakai ya? Kan masih kemungkinan itu masih bisa dilakukan. Masih kalau masih ada apa kita bilang meninggal misalnya dia, kan masih ada ahli warisnya. Ya, itu kalau bisa masih ditagih terus. Makanya nggak boleh langsung sembarangan dihapuskan. Ya, mungkin bisa saja dihapuskan langsung, tapi kan sebenarnya tidak tidak. Tadi seperti yang dikatakan akan menjadi piutang yang tidak berharga karena langsung dihapuskan. Oke. Kemudian ini tadi ditetapkan 10 Mei
saldo piutang dari DL Rose dianggap tidak bisa tertagih, maka hapus 420 dari piutangnya. Kemudian ternyata 1 November DL Rose memberi cek sebesar 420 untuk pembayaran piutangnya. Nah, ini bagaimana? DL Rose memberi cek, udah dihapus piutang yang 420. Ternyata datang dia, nah, saya bayarkan 420 misalnya. Ini bagaimana pencatatannya? Jurnal pertama, berarti munculkan lagi piutangnya dulu. Piutangnya 420. Berikutnya, beban piutang tak tertagih. Balikkanlah lagi tadi. Tadi kan kita balik jurnalnya kan, beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Ya. Sudah, kita balikkan lagi supaya muncul piutang yang 420. Nah, ini untuk mencatatkan piutangnya. Nah, untuk pembayarannya berarti ada kas yang diterima. Otomatis piutangnya juga akan berkurang. Kenapa kalau saya nggak langsung catat ini, Bu? Misalnya, kalau saya langsung catat piutang dagangnya bagaimana? Kalau misalnya saya langsung catat, saya abaikan jurnal yang pertama. Ini. Saya langsung catat di sini gimana, Bu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau misalnya saya nggak catatkan jurnal yang ini tadi. Nih. Ah, udahlah kita catat aja langsung di sini. Nah, apa yang terjadi? Hani. Tanggal yang berantakan, Bu. Tanggalnya berantakan. Oke, yang lain? Komting mana? Menurut Komting kenapa? Kalau kata si Hani tadi tanggalnya berantakan. Kalau saya misalnya saya nggak catat jurnal pertama, langsung aja saya catat kasnya. Apa yang terjadi? Kas dan piutang. Saya nggak catat lagi piutang pada penyisian piutang tadi. Oh, ini Bu. Kayak nanti hasil endingnya jadi berantakan, Bu. Apa ending mananya ini? Jadi ada yang bingung gitu, Bu. Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Bu. Oke, coba ya. Kalau misalnya saya langsung bikin jurnal kedua ini tadi, saya langsung bikin kas piutang dagang 420. Berarti nanti bisa jadi piutang dagang itu 420 diambil dari piutang yang sudah dihapus tadi kan? Paham? Tadi di awal kan kita balik dulu. Nah, tadi kan dianggap ini katanya. Si DL Rose udahlah, nggak usah ditagih lagi 420, hapus saja piutangnya. Sudah, otomatis ini kan pasti berkurang 420 piutang. Anggaplah piutangnya 1000 tadi. Sudah, utangnya 1000. Dari 1000 saldo piutangnya ini tadi 420 nggak tertagih, dihapus. Berarti sisanya berapa? Berapa? 1000 kurang 420 berapa? Berapa? 580. Oke, 580. Nah, rupa-rupanya tanggal berapa tadi? Setelah ini terjadi, yang di layar kalian ini terjadi. Tiba-tiba dikatakan 1 November, DL Rose tadi berikan cek 420 untuk membayar piutangnya. Kalaulah saya, posisi saat ini, piutang kan sudah menjadi 580 kan? Piutang terakhir. Posisi dari tanggal ini, setelah ini anggap 1000 ya, anggap 1000 saldo piutangnya tadi. Sudah, di tanggal ini karena kita sudah keluarkan 420, berarti sisa saldo berapa? Saldo piutang 580.
Oke, ingat ya 580. Kalaulah misalnya tanggal 1 November ini, si Rose dikatakan ada cek di bar 420. Langsung kita catatkan cash pada piutang yang terjadi adalah piutangnya justru akan bertambah atau jadi berkurang. Ayo, pakai logika berpikirnya. Berkurang, Bu. Berkurang. Memang pada prinsipnya akan berkurang. Tapi dia berkurang dari mana? Dari 1000 tadi atau dari 580 tadi berkurangnya? Dari 580. Nah, jadi makin berkurang kan? Kalau misalnya kita tidak catatkan jurnal pertama ini ya, saya mau catatkan langsung jurnal keduanya aja, Bu. Kan itu terima kas misalnya. Kas sama piutang. Berarti kalau tadi kita katakan posisi terakhir piutang 580, kemudian ternyata piutang dibayarkan 420, berarti sisa piutang jadi berapa? Sisa piutang berapa? 580 kurang 420 berapa? Ayo, mana kalkulator kalian? 10, Berapa? 60. 160, Bu. 160. Ya. Berarti posisinya kalau langsung jurnal kedua ini kita masukkan, posisi piutang jadi 160. Tapi kalau bedakan, kalau seandainya kita catatkan lagi jurnal pertama ini, jadi berapa piutangnya? Anggap saldo piutang 1000 ya tadi. Jadi berapa saldo piutangnya? Jadi berapa? 580, Bu. 580 kan? Ya paham ya? Dapat nggak di sini gambarannya? Kalau seandainya saya katakan udah dihapus 420 tadi. Sudah, kemudian si Rose bayar cek 420. Kenapa harus kita catatkan jurnal pertama? Catatkan aja lah, Bu, langsung jurnal keduanya. Langsung kita catat dari sisi kasnya, kan kas nambah, Bu, karena karena cek diterima. Kemudian piutangnya berkurang. Iya, kasnya bertambah. Masalahnya ada di piutang nanti. Piutang yang kita catatkan pasti justru makin berkurang. Berkurang dari piutang yang udah dihapus tadi. Kalau seperti ini, kan kita munculkan dulu piutangnya dulu tadi, 420 itu, baru nanti piutang 420 ini yang muncul, kita balikkan jurnalnya, karena ini memang udah dibayarkan kan. Paham ya? Dapat nggak pemahamannya kira-kira? Kenapa harus langsung jurnal pertama dan kedua dibuatkan, Bu? Kenapa nggak jurnal kedua misalnya? Masalahnya ada di piutang nanti ini. Ya, piutangnya malah jadi akan berkurang. Tadi saya ilustrasikan, anggaplah saldonya 1000, saldo piutangnya. Karena si Rose tadi bilang udah nggak bisa dibayarkan, dihapuslah. 1000 kurang 420, posisinya kan jadi 580. Sudah, rupa-rupanya si Rose bayar cek. Ya udah, bayar ceknya tadi 420. Kalau anggapan kita tanpa menggunakan transaksi ini, kita pakai langsung kas pada piutang. Ya udah, piutangnya justru akan berkurang nantinya. Jadi kalau di saldo akhir, oke, piutang dagangnya 420. Nanti kalau di saldo neraca itu jadinya bukan lagi sebesar 580. Jadi justru sebesar 160 kan. Karena sudah berkurang dari saldo neraca, berkurang dari saldo piutangnya tadi. Karena nggak kita balikkan dulu piutangnya. Dapat ya? Kira-kira ilustrasinya kenapa harus dicatatkan dulu. Nah, berikutnya ini, wesel tagih. Ya. Wesel tagih merupakan dokumen tertulis, ada perjanjiannya, ya. Kalau lebih kuat mana, wesel tagih atau piutang wesel tagih ya, atau piutang wesel dibandingkan dengan piutang usaha, mana yang lebih kuat? Piutang wesel, ya, karena ini ada perjanjian tertulisnya. Apa isi perjanjiannya itu? Uang atau pokok pinjamannya. Sudah. Kemudian kepada pihak tertentu.
ya, di tempat tertentu, pada tanggal tertentu, kemudian tambah bunga kesepakatannya. Ya, pada persentase tertentu dari pokok pinjaman per tahunnya. Nah, ini ada tanggal jatuh tempo di sini disebutkan. Tanggal jatuh tempo wesel tagih itu disebut, wesel tagih ini piutang wesel ya maksudnya ya. Sudah, kalau wesel bayar berarti utang wesel. Oke, tanggal kapan wesel dilunasi disebut sebagai tanggal jatuh tempo. Kemudian, tanggal berapa, ini ada pertanyaan. Tanggal berapa wesel jika dia durasinya 90 hari? Mulai dari 16 Maret. Kapan jatuh temponya? Tanggal berapa dia jatuh tempo? Wesel ini diterbitkan tanggal 16 Maret, durasinya 90 hari. Tanggal berapakah dia jatuh tempo? Ini gampang menghitungnya. Lihat dulu. Jumlah periodenya itu jumlah durasi harinya kan 90 hari. Sudah. Di bulan Maret itu sampai berapa? 30 apa 31? 31 ya. Jumlah hari di dalam bulan Maret berapa? 31. Ya kan? 31 hari di dalam bulan Maret. Nah, ternyata weselnya itu jatuh tempo. Weselnya itu terbit tanggal 16 Maret. Berarti berapa sisa hari bulan Maretnya? Sisa hari bulan Maretnya berapa? 15 hari kan? 15. Ya, berarti ada 15 hari di bulan Maret. Berarti 90 dikurang 15 itu adalah 75 hari. 75 hari. Setelah bulan Maret, apakah ini selesai? 75 hari ini belum ya? Setelah bulan Maret, bulan April. April berapa hari? 30 apa 31? 30 hari ya. Berarti 75 hari dikurang 30 hari. Hasilnya berapa? 45 hari. Berarti sampai bulan April itu penuh ya. Bulan April penuh. Bulan Maret tadi ada 15 hari. Kemudian sisanya ada 45 hari lagi. Setelah bulan April bulan berapa? Mei. Mei. Mei berapa hari? 31. Berarti 31 hari pada bulan Mei itu penuh. Ya. Berarti sisanya berapa? 45 kurang 31? 14. 14 hari. Nah, berarti 14 hari itu adalah setelah bulan Mei. Bisa kita katakan kalau jatuh temponya itu adalah pada tanggal 14 Juni. Ya, 14 Juni. Oke. Coba sekarang kalian hitung sendiri. Misalnya tanggal berapa wesel, katakan 120 hari, kalau startnya itu ya, atau tanggal terbit weselnya itu tanggal berapa ya? Tanggal 10 Maret lah. Tanggal berapa jatuh temponya? Tanggal terbit weselnya 10 Maret. 10 Maret, durasinya 120 hari. Tanggal berapa jatuh temponya? Coba dihitung dulu. Tanggal berapakah dia jatuh temponya dari wesel tagih yang terbit tanggal 10 Maret? Agustus. Tanggal 9 Agustus.
Yuk, kita tunggu yang lain. Tanggal 8 Juli, Bu. Oh, beda-beda. Ada yang bilang 9 Agustus. Ada yang bilang tanggal berapa tadi? 8 Juli. 8 Juli. Oke. Yuk, ada lagi yang berbeda? Silakan. Hitung dulu. 8 Juli, Bu. 17 Juli, Bu. Nah, ada 8 Juli, ada yang 17 Juli. Ya nggak apa-apa berbeda. Selagi masih bisa dipertanggungjawabkan. Juli, Bu. Nah, beda lagi. Kenapa nggak ada yang sama ini? Ada, Bu, yang 8 Juli tadi sama. Nah, 2 orang. Ayo, saya sambil menunggu dulu. Sembilan Juli, Bu. Makin beda. Ayo. 8 Juli, Bu. Nora berapa hasilnya? Sama kayak Putri, Bu. Tanggal berapa itu? Saya nggak ingat tadi tanggal berapa. Tanggal 8, Bu. Tanggal 8. Oke. Kamal berapa hasilnya Kamal? Berapa hari? Sembilan Juli, Bu. Nah, yang betul ini. Juli itu berapa hari ya? Nah, coba hitung dulu itu berapa hari ya? 31, 30. Nggak tahu saya. Coba hitung dulu. 7 Agustus. Juli. Atau perlu kita pakai tangan itu? Juli sampai tanggal 31. Nah, jadi dulu kan ada yang pakai gini kan, Januari, Februari, Maret. Ayo cobalah bagaimana cara kalian yang enaknya. Iya, 8 Juli, Bu. Tanggal 8 Juli. sepakat tanggal 8. Sudah, Pak, 7 Juli, Bu. Nah. Ayo coba satu orang yang 7 Juli sama 8 Juli coba. Bedanya dulu bagaimana? 9, Sampai 31. 30, Yang 8 Juli, Bu. 9 kurang 31. 38. 38 kurang 9 Juli berapa hari? Kalau 30, 8 hari. Kalau 31, 7 hari. 7 Juni atau 8 Juni? 7 Juli atau 8 Juli, Bu? 8 Juli, Bu. Jadi kalau kayak gitu nanti bisa salah dong kita menentukan wesel tagihnya kapan jatuh tempo. Yang rugi kita, yang ditagih enak-enak aja. Ayo berapa? Ras 20. 10 Maret 21 sisa. 8 Juli itu. 30. Berapa? 8 Juli, Bu. 8 Juli. 8 Iya, Juli. Bu. Oke, coba. Tadi saya bilang berapa hari durasi ininya? Harinya. Hari weselnya berapa? 120. 120. 120 ya. Oke. Tanggalnya tanggal berapa? 10 Maret. Maret. Bu. Oke, yuk. 10 Maret. Yuk sama-sama lah kita cek. Berarti jumlah hari weselnya 120. Jumlah hari bulan Maretnya berapa? 31 kan? Tanggal terbit weselnya tanggal berapa? Saya bilang 10 Maret. Oke. Berarti sisa hari bulan Maret berapa? 21. Sisa hari di bulan Maret sebesar 21. 21. Iya, Bu. 21 hari ya? Iya, Bu. Oke, 21 hari. Ya, Bu. Oke, berarti 21 hari dikurangi 21.
Oh iya, sorry. Saya malah mikir 21. Iya, sorry. 31 ya. Ini 41 kalau hitungan 11. Oke, berarti 21 hari kan? Ya, 21 hari. 21 hari kurang 120 berapa? 101. 99 hari. Oke, setelah bulan Maret, bulan apa? April. April berapa? 31 atau 30? 30. 30. Berarti berapa sisa? 69, Bu. 69. Setelah April, bulan Mei. Mei berapa hari? 31, Bu. 31. Berarti berapa lagi sisanya? 38, Bu. Berapa? 38. 38. Oke. 38 setelah Mei, Juni berapa hari? Juni 30 hari. 30. Berarti masih ada sisa 8 hari lagi kan? Nah, jadi tanggal berapa dia? 8 Juli. Nah, oke, tanggal 8 Juli. Jangan sampai salah bulannya 30 atau 31 ya. Kalau susah-susah lihatlah kalender. Atau pakai yang seperti ini. Itu zaman-zaman saya dulu kuliah masih ya. Oke. Sudah, berarti dia tanggal jatuh temponya itu adalah tanggal 8 Juli dari soal kita tadi. Gampang hitungnya. Oke, sekarang nilai jatuh tempo wesel tagih ya. Jumlah terutang saat jatuh tempo disebut nilai jatuh temponya. Kalau itu kan tadi durasinya, ya, tanggal jatuh temponya. Ini sekarang nilainya. Ya. Di sini dikatakan menerima $6.000 12% 30 hari wesel tertanggal 21 November 2006 untuk penyelesaian piutang WA Banco. Ya, dari si Banco inilah tadi. Piutangnya Banco. Sudah, wesel tagihnya diterima 6.000 12%. Berarti perhitungan bunganya tadi pokoknya berapa? 6.000. Oke. Kemudian bunga yang ditetapkan adalah 12%. Ya. Wesel tagih itu selalu ada bunga ya yang ditentukan. Kemudian durasinya adalah 30 hari. Berarti berapakah bunganya ini tadi? 6.000 dikali 12% dikali 30/360. Maka besar bunganya adalah $60. Kalau misalnya saya tentukan bunganya 10%, durasinya 60 hari berapa? Kalau misalnya tadi pokoknya tetap bunganya 10%, durasinya 60 hari. Berapa bunganya itu? Berapa? $100. 100. Iya, Bu. $100. Yuk, yang lain berapa? 100, Bu. 100. Ya, 100 ya bunganya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhitungan nilai jatuh temponya berarti akan bertambah kan? Ya. Maka ditambahkan bunga dan pokok tadi. Pokok apa namanya? Pokok dari piutangnya si Banco. Kok piutang? Ya, piutang si Banco lah. Pokok tambah bunga berarti 6.000 tadi pokok pinjamannya, kemudian 60 adalah bunga yang terjadi. Maka nilai jatuh temponya adalah $6.060. Nah, ini kita lihat ilustrasi transaksi wesel tagihnya. Coba baca dulu, Alfi, tanggalnya ini. Wesel senilai $6.000 30 hari 12% tertanggal 21 November diterima dari WA Bond Company untuk penjualan barang. Oke, wesel senilai 6.000 30 hari. Ya, tadi 12%. Tertanggal 21 November diterima dari WA Bond Company untuk penjualan barang. Jurnalnya apa? Sejalan. Oke. Berarti bukan lagi account receivable yang tercatat atau piutangnya, bukan piutang lagi.
piutang dagang. Kalau tadi kan piutang dagang, ini berarti namanya adalah wesel tagih atau piutang wesel lah namanya. Sebesar 6.000. Pokoknya kan 6.000 tadi kan. Kemudian penjualan ya. Ini dikatakan hampir sama kan seperti transaksi transaksi kalau kita tadi piutang dagang ya, piutang dagang pada penjualan sama kan konsepnya. Ini piutang wesel pada penjualan. Kalau tadi piutang dagang pada penjualan. Sudah, tapi ini ditentukan ada berapa persen pokoknya jatuh temponya kapan. Oke, ini masih mencatatkan weselnya tadi ya. Kemudian disebutkan tanggal 21 Desember saat wesel jatuh tempo, perusahaan menerima 6.060 kan dari WA ban tadi. Karena dia sudah ditentukan bunganya sekian ya. Berapa persen, berapa hari. Berarti dari 21 November, 30 hari kemudiannya adalah tanggal 21 Desember. Ya, 21 Desember berarti pencatatannya adalah cash. Cash ya, cash sebesar 6.060. Kemudian apa lagi yang tercatat? Yang tercatat apa? Ayo. Kas. Kreditnya apa? Kreditnya apa? Apa kreditnya Ripka? Wesel tagih kan? Ya kan? Terus apa lagi sisanya? Bunga. Udah. Pendapatan bunga. Kan bunga itu pendapatan kan sama kita dianggap. Bagi si ban tadi, WA ban company itu kan sebagai bebannya. Sama kita itu pendapatan kan. Maka ini dicatat sebagai kas kita bertambah, wesel tagih kita pasti berkurang. Kemudian pendapatan bunga kita ada 60. Ini kalau kita menerima sudah dicairkan wesel, sudah dibayarkan weselnya tadi itu, maka kas kita bertambah, wesel kita berkurang. Nah, kemudian terjadi kalau WA ban company gagal membayar wesel pada tanggal jatuh tempo, dianggap sebagai dishonored note receivable. Ya. Wesel beserta bunganya ditransfer ke piutang pelanggan. Dianggap tadi weselnya itu gagal bayar. Berarti kita catatkan piutang dagangnya 6.060. Ya, wesel beserta bunganya ditransfer ke piutang pelanggan. Berarti langsung muncul piutang dagang di sini, 6.060. Sudah? Wesel tagihnya 6.000, pendapatan bunganya 60. Ya, karena dianggap wesel tersebut tidak bisa dibayarkan, maka timbullah piutang dagangnya tadi. Oke. Kemudian, ini tadi, kalau dia penyajian piutang pada neraca, ya gampang aja. Kalau pada neraca kan dia masuk golongan aktiva lancar. Ya, ini berarti menurut catatan si Crabtree Company. Kasnya 119.500, wesel tagihnya ini tadi, berarti ini piutang wesel. Piutang weselnya 250.000. Kemudian piutang dagangnya 445.000. Nah, ada penyisihan piutang tak tertagih. Berarti berapa? Net realizable value-nya berapa? Net realizable value of account receivable berapa? Account receivable. Bukan berapa jadinya? Nilai bersihnya berapa? 430. Kan udah dibilang ini penyisihan piutang tak tertagih. Berarti yang nilai bersih dari piutangnya adalah 430. Sudah? Maka kemudian disebutkan juga piutang bunganya 14.500 ya. Kemudian persediaan barang dagangannya 714.000. Ini contoh neracanya saja. Nah,
Oke, ini sebenarnya sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin membahas perputaran persediaan, ini berarti kita menilai perputaran piutang tadi. Ya, apa gunanya ini dihitung-hitung, Bu? Apa gunanya perputaran piutang dagang? Kan kita bisa melihat efisiensi penagihan piutang ya dan manajemen kredit perusahaan. Ya, kalau seandainya makin tinggi perputaran piutang, artinya apa sebenarnya? Makin bagus atau enggak? Makin bagus atau enggak? Perputaran piutang dagang. Makin? Bagus. Kenapa? Karena lancar penjualannya, Bu. Makin tinggi perputaran piutang dagang. Oke, makin lancar penjualannya. Tapi dari sisi piutang dagangnya kan makin banyak, berarti makin masa piutangnya itu makin lama kan? Kan sekarang piutangnya yang makin lama. Artinya perputaran piutang yang harusnya cuma 30 kali, ini yang harusnya cuma 29 kali jadi 35 kali misalnya. Ya, makin panjang durasi piutang itu tadi. Berapa kali Anda menagihnya. Nah, jadi sebenarnya ini lebih kepada level manajemennya aja sih, level manajerialnya. Ya, ini kalau kalian bekerja nanti sebenarnya bukan berada di level kita. Ini bagian manajer lah yang nanti menganalisanya. Kalau di akuntansi ini ada mata kuliahnya analisa laporan keuangan. Ya, berdasarkan performa akun-akun tadi. Oke, kalau dilihat ya ini ilustrasinya saja, penjualan kreditnya 36 juta tahun 2006. 2005 penjualan kreditnya turun 32.500.000. Piutang dagangnya atau account receivable-nya awal tahunnya 1.080.000 pada 2006. 2005 itu 1.050.000. Ya, akhir tahunnya 1.220.000 dan tahun 2005 1.080.000. Totalnya adalah 2.300.000 pada 2006 dan 2.130.000 pada tahun 2005. Maka rata-ratanya ini adalah 1.150.000 dan 1.115.000. Ya, sudah. Untuk menghitung perputaran piutang dagangnya, tinggal kita bagikan saja penjualan kreditnya net. Net penjualan kredit dibagikan dengan rata-rata piutang dagang 1.150.000. Ya, 31 kali dan ini 29 kali. Karena jelas ini 29 kali memang penjualannya lebih kecil kan? Ya. Oke. Ini untuk jumlah hari rata-rata piutang ya. Piutang dagang akhir tahun akan kita bagikan dengan rata-rata penjualan harian. Berarti tadi kita lihat tahun 2006 ya, 2006 akhir tahunnya berapa piutang dagangnya? 1.220.000. Ya, dibagikan dengan rata-rata penjualan harian. Tadi penjualan hariannya adalah 36 juta dibagi 365 hari. Ya, berarti jumlah hari rata-rata piutangnya adalah 12,4 hari. Itu untuk tahun 2006. 2006 tadi ya. Setiap 12,4 hari, 12 hari lah kita katakan. Ini piutangnya harus segera ditagih. Ya, ini untuk menilai efisiensi penagihan piutang dan manajemen kredit perusahaan. Jadi ini supaya tahu nanti bagian piutang berapa hari sebenarnya dari piutang pada perusahaan, mana-mana saja yang harus segera ditagih, ya, dan apa langkah-langkah strategi manajemen kredit bagi perusahaan. Oke, makin banyak piutang, makin banyak orang kredit, memang gendangnya bagus, sebenarnya penjualan kita meningkat, tapi hati-hati. Ya, hati-hati, bukan berarti karena makin banyak orang yang berutang kita nggak mempersiapkan antisipasi kredit yang tadi tidak tertagih itu. Ya, bagaimana langkah-langkah yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan manajemen kredit mereka supaya nggak rugi kita juga. Oke.
Oke, sudah. Kalau seperti itu, seperti biasa, supaya lebih lancarnya, ya ini karena dia pengantar akuntansi ini banyak topiknya. Jadi saya pun terpaksa harus harus balap karena target saya sampai nanti akhir. Oh, tadi kamera saya mati. Ya, sampai dengan terakhir itu Aktiva harus sudah selesai dibahas semuanya. Ya, jadi kalau misalnya kalian bentuklah forum diskusi atau nanti dipelajari kembali, karena kalau langsung dari saya saja mungkin bisa saja lupa setelah itu, tidak dibahas lagi. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang coba kalian kerjakan latihan dulu. Ya, latihannya itu halaman 464. 464. Soalnya adalah soal LP91B. LP91B itu metode penghapusan langsung, ya. Kemudian berikutnya halaman 465. Soal LP92B. Itu metode penyisihan. Yang terakhir, soal halaman 466, LP95A, bagian wesel tagih. Oke, saya ulangi. Atau kurang banyak soalnya? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke. Cukup kali pun, Bu. Oke, saya ulangi. LP91B itu untuk metode penghapusan langsung. Kemudian LP92B untuk metode penyisihan. Ya. Yang terakhir adalah LP95A untuk wesel tagih. Ya, itu jadi masing-masing bisa langsung kalian coba latihkan untuk metode penghapusan langsung, untuk metode penyisihan, ya. Metode penyisihan itu sama dengan metode pencadangan tadi ya. Yang harus ada kita catatkan dulu berapa beban penyisihannya, lalu kita catat piutangnya, lalu kita catatkan kalau sudah diterima jadi kas, balik lagi piutangnya. Itu ya, penyisihan di sini maksudnya adalah metode pencadangan. Pencadangan piutang tak tertagih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Presensi sudah diisi ya di sistem. Bu. Ya. Ini tugasnya nggak dikumpul, Bu. Tugasnya dikumpul di sistem. Nanti saya masukkan. Kira-kira deadline-nya kapan, Bu? Oke, deadline-nya ini hari Jumat. Saya minta Kamis aja ya, Kamis dikumpul. Deadline-nya. Jangan kalau sudah deadline, malah setelah deadline baru dikumpulkan. Ya, Bu. Oke, ya silakan dikerjakan. Nanti diskusilah kalian dengan teman-temannya supaya bisa lebih paham lagi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin yang laki-laki sebentar lagi persiapan untuk sholat Jumat ya. Kita ini pertemuan ke-13 ya, berarti masih ada tiga pertemuan lagi. Oke, berarti saya masih harus berbalapan dengan materi kas, sudah, dan materi Aktiva tetap tidak berwujud. Kalau yang tadi kan Aktiva berwujud semua yang kita bahas. Nanti ada bagian atau golongan khusus untuk Aktiva tetap tidak berwujud. Dan itu agak panjang, jadi mungkin di dua pertemuan terakhir kita akan bahas di situ fokusnya. Ya, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, aman? Oke, sudah di screenshot Komting? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita